Ya, puji nama Tuhan saudara, selamat pagi. Kita datang dalam hadirat Tuhan, mari persiapkan hatimu, persiapkan seluruh tubuhmu dan jiwamu untuk masuk dalam pujian penyembahan pada hari Minggu ini. Kita mau datang lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan saudara. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa saudara. Bapa di surga Tuhan, terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan. Kembali lagi kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Yang mau datang dalam kekudusan-Mu Tuhan. Urapi ibadah kami Tuhan. Kiranya biarlah curahan Roh Kudus-Mu hadir bagi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami bisa memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita ambil sejenak berapa menit untuk menyembah Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kau yang layakkan kami. Haleluya. 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 Engkau Allah yang baik. Hiralalarabaya larabasandararabaya larabasakarabao. Terima kasih Tuhan, kami sungguh rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari nyatakan lebih sungguh lagi saudara dari awal. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi
kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sambil bangkit dulu saudara, kita katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya, haleluya.
kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan, sebab kemuliaan hanya bagi namamu. Haleluya, Engkau Allah yang mengerti Tuhan, Engkau Allah yang peduli Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kirarabaya larabasangara rabaya larabasandara bau. Kirarabatakaya larabasandara baya larabase. Kami datang mau menyembah Engkau Tuhan, kami datang dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Kirarabaya larabaya larabasakara rabaya larabaya rabau. Hirarabaya larabaya rabaya rabasandara rabaya larabau. Engkau yang layak kami sembah Tuhan, sungguh hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami datang dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Serah-serah kemuliaan terbaik buat Tuhan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami sungguh sangat percaya Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun pergumulan kami, persoalan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur padamu Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau tiba saatnya Tuhan, kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang siap bersorak bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari berikan sekali lagi kemuliaan yang terbaik buat Tuhan saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya saudara, kita jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin.
Amin. Mari saudara kita mengangkat pujian ini saudara. Mari berkata pujian yang terbaik buat Tuhan saudara. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan saudara. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus siapin kekuatan. Dia apa saudara? Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Mari kita angkat satu kali dan kau saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus siapin kekuatan, mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan bahkan segalanya. Sama-sama saudara, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Jadi siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari katakan lebih sungguh lagi saudara, katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatannya, mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama saudara, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi saudara. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Siap dibangun di atas dasar iman, siap dibangun, jadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan terbaik buat Tuhan. Biarlah segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Masih ada sukacita surga. Amin saudara. Haleluya. Biarlah segala puji syukurannya kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Amin. Mari kita angkat pujian ini saudara. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan saudara. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala
syukur hanya bagimu Tuhan. Mari menari saudara, sebab kau yang layak dipuja. Mari bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama saudara katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari bersorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan terbaik buat saudara, katakan lebih lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Lagi katakan saudara, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Mari bersorak, mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama katakan soraklah haleluya, yeah, yeah. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, amin. Soraklah haleluya, haleluya. Sama-sama lagi katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terbaik buat Tuhan. Yesus lah siap, amin. Amin, segala puji syukur kemuliaan bagi Tuhan, amin saudara. Silakan duduk lama di Tuhan saudara. Tiba saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saudara. Mari persiapkan hatimu, siapkan pikiranmu saudara. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang kau berikan bagi kami Tuhan. Allah, saat ini kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami ada di rumah, ada di manapun Tuhan Yesus, kami tak ada yang dapat membatasi kami untuk datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada yang dapat membatasi kami untuk masuk hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tetap duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terus segala pujian syukur kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kau sebab Engkaulah yang mulia Tuhan Yesus. Kaulah yang sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan
dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dari saudara, kita tahu Dia Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita, saudara. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sambil bersama kita katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Lebih lagi kau bakal sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup
memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau Allah yang sanggup pulihkan hidup kami Tuhan. Engkau Yesus yang sanggup, sebab kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, tiba saja Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah tertanam di hati kami Tuhan dan berbuah bagi kehidupan kami Tuhan. Dan bersyukur padamu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau sungguh benar-benar hidup. Dan Kau nyatakan kebaikan dan kasih-Mu yang begitu luar biasa buat setiap kami. Keluarga demi keluarga. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh selalu mengalami pertolongan-Mu. Kami terkagum-kagum dengan apa yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Maupun keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terus Tuhan, buat kami semakin dewasa, semakin mengerti akan apa yang Kau mau. Dan kami semakin dipersiapkan menuju kesempurnaan seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Kau mengurapi setiap kami. Terlebih hamba-Mu, urapi lidah mulut hamba-Mu. Agar setiap kata-kata yang keluar bukan dari pikiran, hikmat manusia, tapi daripada hikmat-Mu ya Bapa. Daripada Roh Kudus yang akan bekerja buat kami semua. Buat saudara kami, buat siapapun yang mendengar, yang melihat siaran ini, kami percaya Tuhan akan jamah dan Tuhan akan pulihkan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Saudara terkasih. Allah kita sungguh luar biasa. Allah kita sungguh dahsyat. Kita bersyukur sampai hari ini kita ada. Bukan karena gagah dan kuat kita. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita harus bersama-sama dengan pimpinan Tuhan. Kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Agar kita mengerjakannya dengan takut dan gemetar. Rohku terkasih. Saat ini kita sedang menantikan janji Tuhan. Saat ini kita sedang menunggu kapan COVID-19 ini segera berlalu. Tapi kita percaya Tuhan akan pimpin setiap kita. Tuhan akan tuntun setiap saudara. Kita akan melihat hari-hari ini justru kita akan terkagum-kagum dengan cara Tuhan yang gak masuk akal. Tuhan terus membuat kita semakin hari semakin dewasa. Semakin hari, semakin mengerti apakah yang Tuhan mau. Karena kita bergaul karib dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari saudara terkasih, kita belajar pagi hari ini kebenaran Tuhan. Tema yang saya mau sampaikan pagi hari ini,
butuh iman saat menantikan janji Tuhan. Kita perlu iman, kita perlu percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Apa itu iman? Iman adalah percaya penuh kepada Tuhan. Kita menantikan janji Tuhan. Kita perlu percaya dan mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Saudara terkasih, kita buka firman Tuhan di dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan firman Tuhan. Saya juga baca di rumah masing-masing. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat yang kelima, yang terakhir, orang sombong dan kianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Saudara terkasih, firman Tuhan yang telah kita baca, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Dan sedang penantian yang kita nantikan buat seluruh dunia ini, bahkan pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Saudara terkasih, kita rindu corona ini segera berlalu. Tapi semuanya itu atas izin Tuhan. Kenapa? Karena kita dibuat semakin dewasa dan semakin mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam hidup kita, keluarga kita. Kita diproses, kita memasuki proses Tuhan. Saudara terkasih, kita baca lagi di ayat yang ketiga, Habakuk pasal 2. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara terkasih, kita menegaskan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Janjinya enggak pernah berubah. Janjinya selalu tepat pada waktunya. Dan muncul seperti fajar di pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Janjinya ya dan amin. Dia gak pernah ingkar janji, saudara terkasih.
Dia pasti akan menolong setiap saudara dan saya yang mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Saudara terkasih, tidak ada janji yang tidak Tuhan tepati. Walaupun terkadang kita diizinkan untuk mengalami proses penantian yang teramat panjang. Walaupun kita dibuat Tuhan menanti dan menanti. Sepertinya Tuhan tidak mendengar. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Percayalah saudaraku terkasih, Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya buat setiap saudara dan saya. Dia akan segera menepati janjinya, asal kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau setia, jujur dan taat. Modal yang kita punya gak banyak, cuma 1 juta. Setia, jujur, taat. Kita sungguh-sungguh lakukan kebenaran Tuhan, maka janji Tuhan itu akan segera digenapinya di dalam hidup saudara dan saya. Mari saudaraku terkasih, semuanya itu diizinkan. Kita mengalami proses penantian yang panjang sampai janji itu tersebut digenapi di dalam hidup setiap kita. Banyak orang Kristen gak sabar dalam menantikan waktu Tuhan. Mereka seringkali bertindak secara tergesa-gesa. Gak sabar, saudaraku terkasih. Selalu ingin serba cepat, instan. Dalam menyelesaikan masalah atau dalam mencapai keberhasilan, kesuksesan. Pakai jalan pintas, hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Banyak, saudaraku terkasih. Bukan cuma orang dunia, orang Kristen juga lakukan jalan tol yang tidak dikenan Tuhan. Mari saudaraku terkasih, kita mau apa yang Tuhan atur di dalam hidup kita. Kita mau setia, kita mau jujur di hadapan Tuhan dan kita mau taat kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya sendiri. Ia menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Tuhan menjadikannya semuanya indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Saya bacakan saudaraku terkasih. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Jelas dikatakan di sini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sering kita gak mengerti. Kalau kita tidak berjalan di dalam hadiratnya, kita gak akan mengerti apa yang Tuhan mau. Tetapi kalau kita intim dengan Tuhan, kita akan semakin peka dengan suara Tuhan. Dan kita mengerti akan waktu Tuhan yang terbaik. Sehingga kita bisa katakan dalam pujian ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku tak mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, haleluya. Kalau pujian ini saya naikkan, saudaraku terkasih, saya selalu meneteskan air mata. Saya tahu dalam pergumulan apapun yang saya hadapi, saya cuma lakukan setia aja sama Tuhan. Jujur aja melakukan kebenaran Tuhan. Hidup di dalam hadirat Tuhan. Dan
apa yang Tuhan mau. Maka begitu lewati semuanya, ada waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan kerjakannya indah tepat pada waktunya. Saya cuma bisa terkagum-kagum dengan cara Tuhan. Berkali-kali saya ngadapin masalah. Berkali-kali ada kerinduan yang besar yang selalu terjadi di dalam pikiran dan hati saya. Tuhan selalu genapi tepat pada waktunya. Dan sesuatu hal yang luar biasa. Ayo, saya rindu saudara juga ngalamin seperti apa yang saya alamin. Kita mau ngalamin hadirat Tuhan, kita mau ngalamin janji Tuhan itu digenapi di dalam setiap hidup kita. Maka kita akan lihat dan kita akan mengalami kemuliaan Tuhan yang besar. Dan kita akan jadi saksinya dimanapun kita berada. Saudaraku terkasih, kita lihat di dalam firman Tuhan di Daniel 10 ayat 1, yaitu suatu ketika Daniel mendapatkan penglihatan dari Tuhan untuk bangsa Israel melalui firman-Nya. Sebab saat itu bangsa Israel ditawan oleh bangsa Babilonia selama 70 tahun. Aku terkasih, 70 tahun. Dan melalui firman-Nya Tuhan merancang pemulihan bagi bangsa Israel. Tapi kita lihat di sini jelas sekali. Daniel menerima janji firman Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya apa yang Tuhan firmankan itu gak segera terjadi. Daniel menanti, kok gak terjadi. Bangsa Israel menanti, kok gak terjadi. Saudara terkasih, apa yang dilakukan Daniel? Selama menantikan penggenapan janji Tuhan. Saudara bisa lihat di Daniel 20 ayat 2 dan 3, yuk kita baca aja. Daniel pasal 20 ayat 2 dan 3. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang aku tak mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Maaf saudara terkasih. Rupanya Daniel 10 ayat 2 dan 3. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Aku terkasih. Daniel mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa selama 21 hari, 3 minggu, sampai janji Tuhan benar-benar dinyatakan. Artinya, dalam masa penantian Daniel tidak bersikap pasif, hanya menunggu. Tetapi Daniel semakin bertekun di dalam Tuhan. Daniel semakin setia, semakin jujur, semakin taat. Adakan hubungan intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Jangan cuma kita sekedar menanti dan menanti. Mari kita hidup di dalam doa, pujian dan penyembahan. Maka pertolongan Tuhan pasti akan datang tepat pada waktunya buat saudara dan saya. Kita hidup di dalam iman, dalam menanti janji Tuhan. Gak sekedar kita menanti, menunggu. Tidak sekedar kita cuma menadahkan tangan jadi seorang pengemis. Tapi biarlah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari, setiap saat dimanapun kita berada. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita bergaul karib dengan Tuhan. Maka saat kita berdoa dan membaca firman, kita mendapatkan janji Tuhan. Walaupun janji itu gak langsung digenapi dalam hidup kita. Tapi kita mau lakukan terus menerus. Mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan.
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Ayo kita tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan selalu menyenangkan hati Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bahkan lakukan doa, pujian, penyembahan, dan berpuasa seperti yang Daniel lakukan. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi, pembebasan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Saudara terkasih, bukannya semakin bertekun dalam Tuhan, tetapi seringkali kita malah kadangkala banyak anak Tuhan lakukan berhenti berdoa. Karena kadangkala banyak anak Tuhan juga kecewa, malah marah sama Tuhan. Ayo kita hindari ini. Jangan pernah kita lakukan dalam hidup kita. Ketika berdoa belum beroleh jawaban, kita mungkin mulai meragukan kuasa Tuhan. Kita mungkin meragukan janji Tuhan. Firman Tuhan menasihati kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Kita nggak bisa memaksa Tuhan untuk menjawab doa-doa kita secepat mungkin. Seperti kita buat mie instan, nggak bisa, saudara terkasih. Ada waktu Tuhan yang terbaik untuk Tuhan kerjakan. Mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau kita setia. Tuhan mau kita tingkatkan iman percaya kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita berjalan di dalam hadirat Tuhan. Sebab waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan pasti terbaik. Kadang-kala kita nggak mengerti. Tapi ayo kita mau terus bergumul di dalam doa, pujian, penyembahan, dan ditambah puasa. Maka mujizat akan terjadi. Ayat terakhir Lukas 18 ayat 7 saya bacakan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ingat, Tuhan tidak akan membiarkan setiap orang-orang benar berseru kepadanya. Jika kita sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan, jika kita sudah hidup menyenangkan hati Tuhan, kita berjalan di dalam hadirat Tuhan, kita lakukan modal yang kita punya, sejuta, setia, jujur, dan taat bersama Yesus, maka kita akan menerima mujizat Tuhan. Mari saudara terkasih, dimanapun kau berada, mungkin kau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Di tempat engkau ada, terima Dia, akui Dia, Yesus adalah Tuhan. Maka Tuhan akan menolong hidupmu. Tuhan akan memimpin hidupmu, Tuhan akan memberikan kekuatan buat engkau. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia, sembah. Janjimu seperti fajar
pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Janji-Mu seperti sungai, dan janji-Mu akan bersinar tepat pada waktunya. Ampuni kami Tuhan, yang kami hari-hari ini sering memaksa Engkau untuk segera berakhir COVID-19 ini. Tapi kami mau koreksi diri kami. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mau hidup di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Unity bersama keluarga, bersama istri, anak, mantu, cucu. Tuhan, kita bergandengan tangan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Dan kami percaya Tuhan, melalui iman percaya kami menantikan janji-Mu. Dan kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Keluarga demi keluarga akan dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam persoalan kesulitan ekonomi, Tuhan akan memberkati engkau. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Satu hal yang hamba percaya, Engkau tidak pernah ingkar janji. Waktu-Mu yang terbaik itu akan terjadi buat setiap kami, buat keluarga demi keluarga, bahkan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita saksikan pengumuman sepekan GBI Miracle Service Tang City CK5. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah online GBI Miracle Service Tang City. Selamat datang dan selamat bergabung. Selama masa pandemi COVID, ibadah dialihkan menjadi ibadah online setiap jam 10 pagi waktu Indonesia Barat setiap hari Minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, jangan ragu menghubungi kami lewat sosial media yang ada atau WhatsApp ke 0817878399. Bagi yang rindu tetap memberi persembahan, silakan transfer via nomor rekening yang ada di layar. Mari kita tetap berdoa, tetap percaya, perkatakan dan lakukan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan doaku menyertai aku dan melindungi aku.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari saudara terkasih, dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu untuk terima berkat daripada Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, daripada kasih pada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Dia pada Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus memberkati kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Pastikan saudara semua terberkati pada hari Minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.